Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para anak-anak, pada hari ini kita mulai pertemuan kita yaitu tentang pengolahan produk minuman herbal. Tapi sebelum kita mulai belajar, coba anak-anak perhatikan apakah ruangan kamu sudah bersih apa belum. Kalau belum, tolong diperhatikan, ambil setelah sampah kita mulai dengan semuanya dengan kebersihan, cuci rapi ya. Kalau sudah, baru kita mulai dengan meminta kepada ketua kelas untuk sebelum kita melaksanakan pelajaran, biasakan kita selalu berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Untuk waktu dan tempat, ketua kelasnya tolong pimpin doa kita, doa belajar. Ya, terima kasih. Nah, sebelum kita mulai, Ibu absen dulu kamu. Ibu panggil dari yang pertama dulu. Abi, mana Abi? Namanya sedikit aja ya, Abil, Alivia, Alia Fitri, terus Alsis, Arya, Fajar, Faiz, Nicholas, Nanda, mana Nanda? Ya. Nur Rahma, Rani, Saiful, Jonathan, ya. Ada semua kan? Ya, tadi mana? Setelah kita absen, Ibu mau tentang materi ini dulu ya. Pada hari ini kita kelas ini kita pelajari tentang, kamu tahu herbal? Coba siapa tahu yang herbal? Coba kamu bisa nggak jawab apa itu herbal? Tanaman herbal, tanaman yang banyak khasiat, banyak mengandung khasiat untuk tubuh kita. Nah, di dalam tanaman herbal itu bisa dibuat sebagai minuman dan bisa sebagai makan. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang makanan, maka hari ini kita pelajari tentang minuman herbal. Karena herbal itu salah satu jenis tanaman yang sangat bermanfaat bagi tubuh manusia, baik kesehatan maupun untuk mengobati penyakit. Banyak rempah-rempah herbal yang akan kita pelajari hari ini. Ya. Jadi kalau kita makan herbal itu rasanya beda-beda. Meskipun khasiatnya banyak, tapi kadang kita mungkin tidak senang dengan rasanya, ada yang pahit. Ya. Nah, tujuan kita hari ini mempelajari minuman herbal adalah bagaimana supaya herbal itu bisa kita minum tanpa kita merasakan tidak enaknya. Jadi kita akan olah tanaman herbal ini menjadi minuman yang enak kita makan dan berkhasiat juga bagi tubuh kita. Khasiatnya sesuai dengan kita, yaitu memperkenalkan tanaman herbal. Nah, di sini ada berapa jenis tanaman herbal? Contohnya seperti kencur, jahe, terus apa lagi ya? Temulawak, apa lagi? Kuat, apa lagi? Yo, serai, bagus. Coba apa lagi yang mana yang itu? Kayu disebut tanaman herbal. Nah, khasiat macam-macam. Ada khasiatnya untuk menyembuhkan penyakit batuk, seperti kencur. Itu manfaatnya untuk menyembuhkan penyakit batuk, membuat badan sehat, untuk stamina supaya kuat, untuk daya perangsang siapa yang nggak mau selera makan bisa, dan selera makannya yang badannya kurus-kurus, ya kan? Nah, disinilah kita akan mempelajari semua tentang tanaman herbal, dan di hari ini kita akan mempelajari cara pengolahannya. Tapi cara pengolahannya itu, kalau untuk tanaman herbal dijadikan minuman, kita akan tanamannya itu
menjadi herbalnya itu Simplicia. Simplicia itu tahu Simplicia? Simplicia itu artinya tanaman herbal itu kita keringkan menjadi kadar airnya lebih kurang 10%. Dikeringkan dulu. Kenapa dikeringkan? Supaya bakteri-bakteri yang ada di dalam kadar air tanaman herbal itu agak berkurang. Jadi kita kalau membuat minuman itu harus dikeringkan dulu tanamannya ya. Nah, untuk mempersingkat waktu ini coba kita lihat di PowerPoint ini, perhatikan di depan akan mengolah makanan herbal menjadi minuman yang mengolah minuman herbal. Nah, di sini faktor-faktor yang mempengaruhi minuman final, yaitu bakunya. Nah, bahan bakunya juga harus kita perhatikan. Apakah cocok untuk diminum? Apakah bahan bakunya itu enak dirasa? Jangan sembarangan kita ngambil minumannya, tanaman herbalnya, kalau tidak enak kita minum, ya kan? Nah, kemudian bahan baku air juga mempengaruhinya. Air yang dipakai harus air yang bagaimana? Air yang bersih. Kemudian alatnya juga harus bobot dan takarannya juga kita perhatikan. Bagaimana? Apakah bobotnya itu terlalu banyak nanti kencurnya? Gimana rasanya kalau terlalu banyak? Agak enggak enak kan? Jadi kita harus pas ya. Kemudian cara membuatnya juga, kita perhatikan. Jangan sampai kotor, jangan semua peralatan harus bersih. Nah, kebersihan herbalnya juga harus dicuci bersih sebelum digunakan. Dan cara mengidangkannya. Bagaimana supaya cara mengidangkannya supaya enak kita minumnya, supaya menarik kita membelinya. Kemasannya harus menarik dilihat. Ini yang akan kita praktekkan nanti ya. Dari ini kita akan mencoba mempraktikkan tanaman herbal beras kencur. Nah, tetap belum ke situ, coba perhatikan di situ di PowerPoint. Ada yang disebut wedang. Jadi minuman yang berbentuk cairan. Kalau teh, nah minuman juga berbentuk cairan, tapi apa isinya teh ini? Daun-daunnya. Kalau jangkrik, apa itu isinya? Nah, banyak herbalnya adalah jahe dengan herbal pakai kunyit. Bandrek pakai kunyit. Tidak, pakai apa? Pakai gula aren. Beras kencur, beras dicampur. Nah, kemudian apa pernah minum? Ini akan kunyit dicampur apa? Asam Jawa dan lain-lain. Terus kita buka lagi. Nah, ini dia. Nah, yang sebelah itu apa itu? Coba. Itu apa tadi? Itulah yang disebut ini yang bandrek. Yang ini beras kencur. Ya. Tadi coba kan. Coba lagi sana apa tadi? Jamnya ya, ada mungkin. Ya, berarti. Nah, ini yang akan kita bahas. Yang tadi beras. Tuh, beras kencur adalah minuman penyegar khas Jawa. Beras jamu karena memiliki khasiat meningkatkan nafsu makan. Beras kencur sangat populer karena memiliki rasa yang manis dan segar. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini. Kemudian, nah ini dia. Karena beras kencur itu kadang-kadang kan kamu tuh nggak senang tuh jamu tuh. Nggak enak gitu, malas. Nah, kita coba inovasi baru ya. Namanya milkshake. Nah, nanti kamu di LKPD nanti akan kita bahas. Kamu disuruh mengatur bagaimana caranya membuat topping-topping supaya beras kencur yang tadinya awal dasar tadi beras kencur berubah menjadi apa? Milkshake beras kencur. Nah, di sini. Nah, apa itu milkshake? Secara umum, milkshake itu disebut susu kocok. Nah, susu kocok adalah minuman dingin dari campuran susu, es krim, sirup, berrasa dikocok hingga berasa.
Setelah ini dikocok blender, susu kocok bisa dibuat dengan memakai gelas pengocok tertutup. Di sana ya, susu kocok hanya dibuat dari susu yang dicampur buah dan. Jadi milkshake itu seperti susu kocok. Jadi ini dia seperti ibu-ibu, seperti yang gambarnya itu nanti ya. Nah, ini dia inovasi kita hari ini ya. Bersama dengan beras. Nah, kemudian kita lanjut nanti sebelum kita masuk LKPD kita tonton dulu yang ini. Biar tahu ya. Kita tonton. Nanti kita masuk materinya ya. Coba lihat. Lebih baik nanti panduan kita mempraktekannya di pertemuan kedua. Airnya air bersih ya. Direndam berapa? Setelah direndam, disaring, dimasukkan kemana itu? Ya. Miksturnya 125 gram yang sudah dicuci air, kita campur apa tadi ya? Ini gula pasir, perhatikan. Apa itu? Ada gula merah. Tambah air yang bersih ya, steril. Di gambarnya dapat. Dapat ya? Tarik. Nah, ini airnya 500 liter. Berapa? 500 liter air. Dapat 500 liter. Dicampur kemana itu? Gambar beras yang sudah direndam berapa jam? Ya, sampai 3 jam. Diambil itu tadi, 2 ruas dimasukkan. Kemudian di blender. Ada langkah kerjanya. Di blender sampai halus. Nah, ditarik. Ya, 5. Nah, ini yang namanya apa? Baru beras. Beras kecilnya baru ini. Apa kita? Ya. Nah, ini dia. Dia lihat ditambah milkshake. Itu dia tadi bubuknya ditaruh. Dikocok sampai dia teradu. Dicampur es batu. Ini harus minum ya, ini batunya. Di blender lagi. Sudah jadi ini ya, tinggal pasang topping. Ini kita tambah milk tadi. Nah, ini dia toppingnya.
Musiknya. Tambah gula palem. Tahu gula palem? Sama seperti gula aren, tapi sudah berbentuk bubuk. Itu untuk topping. Menambah rasa. Boleh ditambah coklat, boleh ditambah. Nah, itu nanti yang akan kamu buat. Nah, inovasinya ya. Nah, selesai. Minumannya sudah selesai. Sudah paham apa yang dilihat tadi gambar? Sudah terbayang ya apa yang tadi kita lihat di video? Nah, di pelajaran ini dari besok tadi, Ibu akan memberikan LKPD. Nanti coba sebelum Ibu bagi LKPD, ada pertanyaan dari kamu kira-kira? Ini coba tunjuk tangan. Siapa yang mau bertanya? Silakan. Yang merasa paham, paham semua. Nah, di sini ada kelompok yang Ibu bagi tadi, sudah kita bagi tadi. Satu kelompok LKPD. Di dalam LKPD kamu akan mengerjakan semua tadi di sini tulis nama kelompok, baca dulu tujuan pembelajaran kita di sini adalah menerapkan minuman herbal, tujuan mengerti kriteria minuman herbal, terus menguraikan prinsip pengolahan minuman herbal, mendeskripsikan alur pengolahan. Nah, tadi kan kamu sudah lihat nonton tadi kan? Nah, kamu di sini di LKPD akan disuruh lagi mengulangkan kembali tadi. Tapi ada tambahan. Kamu diistilahkan membuat inovasi topping apa yang kamu buat setelah kita buat tadi beras itu tadi. Setelah dikirim tadi, mau dikasih bisa ditabung atau dikasih coklat gitu butir, nanti akan tulis di sini apa tambahan topping yang kamu akan buat. Ya, kelompok satu mana kelompok satu? Di tangan kita bagi. Nah, berbentuk kelompok, kerjakan satu kelompok namanya satu saja yang menulis, tapi yang lain bersama berdiskusi, tulis cara kerjanya, alat dan bahannya semua di sini, apa yang diperintahkan di LKPD tolong dikerjakan ya. Kelompok dua, kelompok tiga. Karena kelompok tadi sudah bagi. Oh ya, nah ini satu saja yang menulis, yang lain yang kelompok kelompok tiga. Nah, coba ini dibuat berbentuk lingkaran. Nah, saling bekerja sama untuk hasilnya. Jadi ada perintah di kita untuk mengerjakan LKPD-nya sesuai bahan aja. Nah, lihat di sini. Bahan namanya ketikkan di kode beras, gula, unsur primer yang tadi, jahe, batu, asam. Nah, ini cari sendiri kira-kira kamu mau pakai apa. Bisa apa? Oh, masih tahu. Lebih baik. Bisa? Ada tadi, ada di sini. Di power check tadi kita buat.
ini Ibu ucapkan banyak-banyak terima kasih kamu sudah mulai memahami dan mengerti dan aku mempelajari tertib, salut Ibu tertib ya. Semua pekerjaan dilaksanakan tepat, jawabannya di yang kosong diperhatikan jawabannya ini. Terima kasih. Pernah kita mulai tadi materinya hari ini berdoa, nah, kita akhiri juga materi dan berdoa kita. Nah, Ibu kembalikan kepada ketua-ketuanya. Silakan ketua. Ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.